Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada Civitas Akademika yang berbahagia, khususnya Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, kesempatan yang mulia ini, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita pantas untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur itu tidak hanya berupa ucapan alhamdulillah, namun juga harus diiringi dengan tingkah laku yang mencerminkan bahwa kita adalah seorang hamba yang pantas untuk melaksanakan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, utamaan berikutnya yang ke-8 yaitu pintu khusus di surga bagi orang-orang yang berpuasa. Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan dengan Ar-Royan, ya. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melaluinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang melewatinya kecuali mereka. Dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa, lalu mereka memasukinya. Jika terakhir dari mereka telah masuk, maka pintu itu akan dikunci dan tidak ada seorang pun yang melewatinya. Ini khusus pintu Ar-Royan di surga diberikan oleh Allah pada orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang ke-9, ya, puasa itu termasuk kafaroh atau penggugur dosa, ya. Kemudian yang ke-10, ya, puasa termasuk amalan yang mengakibatkan seseorang dimasukkan ke dalam surga. Wahai Rasulullah, perintahlah saya untuk mengerjakan suatu amalan yang dengannya saya dimasukkan ke dalam surga. Beliau menjawab, berpuasalah, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Nah, ini terkait pahala, ya, bandingan pahala memang hanya Allah yang menilai. Kemudian ke-11, puasa itu memberi syafaat pada hari kiamat. Kemudian yang ke-12, ya, pada Ramadan ini pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup, serta syaitan dibelenggu. Idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat asyayatin, ya. Itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Nah, kita tahu bersama bahwa di bulan Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan, ya. Terdapat juga sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikuruskan ke tahun, kurang lebih 86 tahun. Ya. Dulu pernah Rasulullah itu diberikan pertanyaan, mengapa umat ini memiliki umur yang pendek, sedangkan umat-umat sebelumnya itu memiliki umur yang panjang. Ya, Rasulullah kan memiliki keistimewaan, ya, keutamaan. Tenang umatku, ya, tenang, ya, bahwa kalian memang berumur antara 60 sampai 70. Namun di hari-hari sepanjang hidup, ya, ada sebuah malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu sudah bernilai lebih baik dari 86 tahun. Kalau kalian sudah mendapatkan 10 kali Lailatul Qadar, ya tinggal mengalikan 86 kali 10, 860 tahun, seolah-olah usianya seperti itu. Ya, tinggal mengalihkan saja. Belum lagi keutamaan di hari-hari yang lain, ya. Memang pahala yang diberikan oleh Allah ke umatnya Nabi Muhammad itu digelontorkan, ya. Tergantung kita bisa memanfaatkannya atau tidak di momen-momen yang telah diberikan kesempatan, ya, oleh Rasulullah SAW pada umatnya. Sekarang kita akan membahas, ya, bagaimana peran masjid itu untuk membentuk karakter mahasiswa, ya, mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Namun sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu masjid, ya.
Masjid itu isim tempat, ya. Artinya adalah tempat untuk sujud. Ya, dari kata sajadah yasjudu itu ya. Masjid tempat untuk bersujud. Ya. Pada zaman Rasulullah, itu masjid itu merupakan satu-satunya tempat, ya, pusat aktivitas umat Islam. Ya, satu-satunya tempat, ya, pusat aktivitas umat Islam. Di dalamnya ada berupa kegiatan ibadah, kemudian sosial kemasyarakatan, kemudian juga tempat pendidikan, ya, tempat ekonomi, tempat politik, ya, bahkan untuk tempat ketahanan umat atau memperoleh pencerahan dan pemecahan dari berbagai masalah keumatan. Memang masjid ini merupakan simbol kebanggaan umat Islam, ya. Tentu masjid yang bagus itu, masjid yang baik itu, ya, indah bangunannya, kemudian ramai jamaahnya, ya, kemudian bagus pengelolaannya. Ya, surat At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memakmurkan masjid, mensyiarkan agama Islam ini. Pertama, syaratnya ya harus beriman. Kalau kita nggak beriman, nggak percaya kepada adanya Allah, ya mustahil kita akan memakmurkan masjid dengan hati yang ikhlas. Ya, harus beriman dulu ya, beriman. Kita orang Islam wajib ya beriman kepada Allah, itu wajib. Ada percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu yang awal dan yang akhir. Yang menciptakan seluruhnya itu Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan manusia, menciptakan alam semesta ini, ya. Kemudian kita juga percaya pada hari kiamat, ya. Bahwa setelah hidup ini ada alam, ya, alam akhirat. Hari kiamat. Di situ ada perhitungan, ada pembalasan terhadap amal-amal yang kita lakukan di dunia ini. Perbuatan yang baik sekecil apapun itu akan dibalas nanti di akhirat. Begitu juga dengan perbuatan yang jelek, ya sekecil apapun juga akan dicatat, akan dihitung dan akan dibalas di hari kiamat. Itu harus percaya dulu, ya, supaya kita bisa memakmurkan masjid. Tentu di dalam masjid itu beberapa fungsi, ya. Yang pertama sudah saya sebutkan tadi, ya, masjid itu sebagai tempat ibadah. Ibadah bisa berupa sholat berjamaah, bisa berupa mengikuti khutbah Jumat, ya, bagi laki-laki, ya. Kemudian juga bisa melaksanakan ibadah sunnah, itikaf, ya, itikaf di bulan Ramadan, ya. Kemudian juga bisa gunakan untuk berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir menjadikan hati ini lebih tenang, ya. Kemudian dari beberapa contoh kegiatan ibadah yang kita lakukan di masjid, ini saya akan membahas, ya, terkait pembahasan sholat. Nanti akan ada hubungannya dengan pembentukan karakter mahasiswa, ya, dengan adanya masjid itu. Ya, sholat, ya. Sholat itu rukun Islam yang kedua. Ya, setelah kita bersyahadat, menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan, tiada Tuhan selain Dia, ya, kemudian menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kita yang kedua adalah harus melakukan sholat, melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Ya, karena memang amal sholat ini adalah amal yang pertama kali akan dihisab. Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Fa in salahat faqad aflaha wa najaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khosira.
Ya, amal yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka sungguh dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya buruk, maka sungguh dia gagal dan merugi. Nah, malaikat ini akan melihat catatan amal kita ketika kelak sudah di akhirat. Kalau catatan malaikatnya ini ternyata sholatnya bagus, maka amal yang lain akan dihitung. Ya, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau ternyata amalan kita selama hidup di dunia ini adalah sholatnya nggak ada, ya otomatis kesimpulannya maka termasuk jeleklah seluruh amalnya. Dan ternyata kalau bagaimana amal kita sholat ini ternyata sebagian bolong, ya sebagian diisi, sebagian bolong, maka kita malaikat itu akan melihat catatan amal sholat sunnahnya. Ya, apakah yang bersangkutan hamba ini aktif dalam beribadah sholat sunnah. Nah, kalau memang sunnahnya ini juga rajin ya, walaupun bolong-bolong, itu akan dipertimbangkan lagi ya, akan dihitung ya terkait amal-amal yang lain. Ya, maka pentingnya sholat sunnah yang kita lakukan ini akan menambal kekurangan sholat-sholat wajib yang mengiringi. Ya, sholat-sholat sunnah menambal kekurangan dari sholat-sholat wajib. Itu kelebihan dari sholat sunnah. Nah, kemudian ya, sholat itu juga merupakan tiangnya agama. Ya, agama ini tidak akan tegak tanpa adanya sholat. Rasulullah sudah menganjurkan pada hambanya ketika memiliki anak yang sudah berumur 7 tahun itu diberitakan untuk segera sholat. Ya, dianjurkan untuk segera mengikuti sholat. Ya, kalau sudah 10 tahun tidak mau sholat, ya silakan. Rasulullah memerintahkan untuk memukul anak itu karena memang sudah mulai wajib untuk melaksanakan sholat sebagai bukti bahwa agama ini akan tegak, ya tiang ini akan kuat, ya pondasinya kuat, ya dari kecil itu sudah dilatih untuk beribadah sholat. Tentu pendidikan orang tua itu sangat penting, ya contoh perilaku orang tua itu sangat penting bagi anak. Hingga kita memberikan suri tauladan kepada anak itu, ya kita memberikan pendidikan kepada anak itu sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita memberikan contoh sholat yang bagus, ya anak akan meniru, ya anak akan semangat meniru orang tuanya yang baik-baik, ya belajar tentang ilmu agama, belajar tentang sholat itu akan ditiru oleh anak. Hingga tinggal laku orang tua itu akan dipelajari oleh anak. Karena belajarnya anak itu dari dia melihat orang tuanya mencontohkan rajin sholat, anak akan termotivasi untuk sholat. Ya, orang tua akan melakukan jamaah di masjid, anak-anak akan melihat orang tuanya pergi ke masjid, dia akan termotivasi untuk bisa mengikuti orang tuanya. Terutama bagi seorang ayah harus bisa memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Kemudian ya perintah berjamaah ini, ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajat. Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, ya 27 derajat. Ya, keutamaan sholat jamaah ini tingkatannya itu lebih tinggi daripada sholat sendirian. Ya. Bahkan ketika kita sudah niat berjamaah, kemudian ternyata ada halangan, itu lebih baik daripada kita sholat sendirian. Walaupun sholat berjamaah namun tidak di masjid. Ya. Kita sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat berjamaah walaupun di rumah atau di kantor. Ketika kita berada di sekitaran masjid, ya, dan kita tidak di masjid, maka sholat kita tidak bisa sempurna, ya, walaupun di rumah, kecuali ada uzur, ya, uzur yang bersifat syar'i, kita bisa meninggalkan sholat berjamaah. Nah, orang yang niat saja ke masjid sudah dapat pahala, ya, yaitu lebih baik kita berjamaah. Semakin jauh langkah kita menuju ke masjid, maka semakin besar pula pahala yang akan kita terima. Ya, itu ya. Hingga itu merupakan janji, ya. Jangan sampai kita menganggap
aduh, rumah saya jauh dari masjid, ya udahlah saya nggak di rumah aja. Nah, itu jangan berpikiran seperti itu. Kalau kita termotivasi bahwa berangkat ke masjid itu ada pahala yang dihitung setiap langkahnya, maka ya kita berusaha untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Ya, terutama bagi laki-laki ya, berjamaah di masjid. Bahkan ceritanya dulu itu ketika mau sholat itu perjalanan bisa sampai 1 jam, 2 jam ya, hanya untuk bisa berjamaah di masjid. Nah, sekarang kita sudah dipermudah, banyak sekali di area tempat tinggal ya, masjid, bahkan antar kampung ya, sudah ada masjid, satu kampung ada beberapa masjid, yaitu ya kita berusaha untuk mengejar keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian ya, bahwa berjamaah ini akan membentuk karakter, ya, karakter seorang manusia atau mahasiswa ya. Karakter itu apa? Yang pertama, ketika kita bisa sholat ya, kemudian berjamaah di masjid, yang akan terbentuk karakter kita ya. Yang pertama adalah akan menimbulkan taat ya, taat kita kepada Allah Sang Pencipta. Ya, karena memang menjalankan perintahnya ya. Percaya akan keutamaan dari sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana kita akan melakukan perbuatan keji? Yang dalam pikiran kita adalah sholat. Kita sekarang sholat duhur. Kemudian sholatnya bagus. Ya, sesuai dengan syariat. Saya yakin tidak akan mudah untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Karena setelah duhur, beberapa waktu akan mendekati waktu sholat asar. Kita ketemu sholat lagi. Sholat yang benar, sholat yang baik, sesuai syariat. Yang nggak sempat lagi akan berbuat mungkar. Habis asar ketemu maghrib. Habis maghrib ketemu isya. Habis isya ketemu subuh. Dan seterusnya. Ya, selama 24 jam itu kita akan dibentengi dengan sholat itu. Sehingga tidak akan berbuat keji dan mungkar. Ya, kemudian yang ketiga ya, kita akan menjaga kekompakan sesama jamaah. Ya, sebelum sholat kita dianjurkan ya, bahkan diserukan untuk meluruskan shaf. Ya, sehingga timbullah rasa persatuan antar jamaah. Karena memang shaf ini sangat penting ya, kita bisa lurus ya, lurus antar samping kiri samping kanannya, maka tidak akan dibuat berselisih ya antar hati kita. Kalau kita masih ada renggangnya antar sesama jamaah, itu akan bisa dibuat selisih hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perselisihan. Bayangkan, masih jamaah aja tanpa meluruskan shaf masih diancam berselisih hatinya, apalagi kalau tidak berjamaah. Itu efeknya pasti akan lebih besar lagi. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya ya, bahwa rasa cinta kita antar sesama muslim ya. Karena di jamaah itu tidak ada sekat antara orang miskin dan orang kaya ya. Karena memang semuanya sama, jadi makmum harus lurus, rapat ya. Bahkan berdempetan, kakinya saling sentuh ya, itu akan menimbulkan rasa cinta antar sesama manusia dan setara ya, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Kemudian mengikuti gerakan imam itu sebagai wujud patuh dan taat kepada pemimpin ya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, semoga dapat diambil manfaatnya bagi kita semua ya. Manfaatnya, kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya, murni kesalahan itu yang muncul dari dalam diri saya pribadi. Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.